Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lanjutkan ngaji kita pada kali ini, yaitu kita akan belajar tentang huruf sambung ya. Huruf sambung Al-Qur'an itu sangat mudah untuk dipelajari. Yang paling penting adalah tahu huruf-huruf yang mana saja yang bisa disambung di semua tempat dan mana yang tidak bisa disambung di semua tempat. Ada huruf-huruf yang bisa disambung itu hanya di akhir. Ada yang bisa disambung depan, tengah, belakang, itu bisa ada. Jadi itu yang perlu difahami terlebih dahulu. Biar mudah cara membacanya, cara menulisnya juga biar lebih mudah. Kita harus tahu mana saja huruf yang bisa disambung. Nah, kali ini kita akan mempelajari insyaallah secara tuntas mengenai huruf-huruf yang bisa disambung. Baik di tengah, di depan, di akhir. Huruf apa saja. Nah, sekarang kita pelajari. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Yang pertama, ada huruf yang bisa disambung itu depan, tengah, dan belakang ya. Jadi ada huruf yang bisa disambung, baik di depan itu bisa, di tengah bisa, di belakang bisa. Apa saja hurufnya? Yang pertama hurufnya adalah huruf ba. Huruf ba, huruf ta, huruf sa, okay. Huruf jim atau huruf ja kemarin, huruf ha, huruf kha, okay. Huruf sin atau huruf sa, huruf shin. Nah, ini huruf-huruf yang bisa disambung. Terus juga huruf sod, okay. Huruf sod, huruf dad, huruf ta, huruf dha, okay. Huruf dha ini juga bisa disambung. Huruf ain, huruf ghain, huruf fa, huruf qaf, huruf kaf, okay. Huruf kaf, huruf lam, huruf mim, dan juga huruf nun, ha, dan ya. Huruf-huruf ini bisa disambung di semua tempat. Bisa di depan, bisa di belakang. Ini tidak ada. Di depan, di belakang, di tengah itu bisa. Jadi hurufnya ada, kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 22 huruf. Jumlah huruf jaiyah ada 28. Berarti cuma 6 yang nggak bisa masuk dalam kategori depan, tengah, belakang. Oke. Kalau huruf yang lainnya nanti kita lanjutkan setelah ini. Yang pertama kita huruf ba dulu. Huruf ba itu bisa disambung depan, tengah, dan belakang. Contoh ini kebalik tulisannya ya, kebalik. Berarti di sini ini belakang, di sini ya, di sini belakang. Tetap ini tengah, ini depan. Karena nulisnya dari kanan. Nulisnya dari mana? Dari kanan. Contoh dulu yang huruf ba, ya. Misalkan ba itu ba.
Bakhila, ini contoh ba yang ada di depan. Ketika ba itu ada di tengah, misalkan sababa ada di tengah, dan juga sudah ada di akhir. Kalau di akhir tetap hurufnya sama seperti ba, seperti biasanya nih. Ketika ba itu ada di akhir sama seperti biasanya. Misalkan kita coba yang lainnya, yang huruf ba itu yang memang ada di belakang, yang bukan contoh yang tengah ini. Misalkan contohnya contohnya yang ba itu yang ada di tengah, kasaba, sama aja ya. Nah, kasaba. Jadi ba yang di depan, yang di tengah, yang di belakang sudah semua. Sekarang yang ngetak kita coba juga ngetak ya. Misalkan tubiro, itu taknya ada di tengah, ada di depan. Misalkan taknya yang ada di tengah, ambil yang gampang-gampang saja. Kata ba, taknya di tengah, taknya di depan, atau taknya yang ada di akhir. Misalkan sabata di akhir, di tengah, di depan, ya. Jadi itu contoh-contoh yang ada yang bisa untuk huruf ta dengan huruf ba. Huruf sa juga sama, ya. Huruf sa juga sama. Misalkan untuk sa itu yang depan sama rock, itu yang tengah, yang depan. Terus misalkan yang di tengah, khusiro, itu yang tengah. Misalkan yang akhir, bu'isa, akhir, tengah, depan. Sekarang kita hapus, kita lanjutkan huruf selanjutnya. Sudah paham ya? Bisa mudah untuk bisa dibaca. Terus selanjutnya huruf ini sudah, ya. Sudah. Sekarang huruf jim. Jim itu kalau di depan contohnya jahimah, contohnya misalkan ya. Terus najaha, atau bisa juga di tengah itu tidak seperti ini ya. Bisa juga penulisannya bisa seperti ini. Najaha bisa juga, boleh ya. Atau ganti contoh, misalkan ujirok, bisa, boleh. Ini jimnya ada di tengah. Atau yang ada di akhir ya. Ada di akhir itu misalkan akhir ya. Akhir itu misalkan contohnya apa ya? Yang bisa misalkan boleh seperti ini, tabaja, atau akhirannya disamakan ya. Seperti awalannya, boleh ya. Tabaja boleh ya. Terus juga untuk ha, kha itu sama ya. Ha dengan kha itu sama, artinya bentuk penulisannya sama. Cuma perbedaannya kan tadi ini di titik ya. Kalau kha itu ada di atas, kalau jim ada di bawah. Jadi biar tidak terlalu lama,
untuk huruf jim dengan ha kho itu tidak usah dicontohin semua ya. Jadi anggap saja jim ha kho sudah selesai, ini selesai ya. Tinggal sekarang shin dan sin ya. Sin dan shin, dan dua-duanya ini juga sama seperti tadi, sesuai dengan judul, bisa disambung depan, tengah, dan juga belakang ya. Itu untuk huruf sin dan juga huruf shin. Contohnya misalkan yang sin sekarang, safarok. Karena tengahnya itu juga bisa shin, maka langsung sekalian yang shin misalkan, karena hurufnya sama cuma beda jadi titik nih. Onshiro, atau yang akhir ya, karena sama-sama bisa, maka yang bagian akhir misalkan contohnya bisa fuhisa atau bisa fuhisha ya. Jadi huruf sin dengan shin itu sama-sama bisa disambung depan, tengah, dan belakang. Selanjutnya ini sudah sod dengan dod ya. Sod huruf dengan huruf dod. Misalkan untuk sod yang di depan kita ambil yang paling mudah hurufnya. Contohnya sobaro. Karena sod dengan dot itu sama bentuknya, cuma beda di titik, maka langsung yang tengah itu kasih yang dot aja ya. Kasih yang dot saja biar biar tidak terlalu lama. Kalau orang sabar itu berarti nggak suka marah, maka tulis yang tengah itu ghadaba. Ghadaba itu artinya marah. Ini tengah. Sama, misalkan wasobah juga nggak apa-apa. Ini cuma contoh ya, ghadaba misalkan. Terus juga yang akhir ya. Kita misalkan beri kasih contoh. Ba'idah atau baghadah, boleh ya. Jadi depan, tengah, akhir sudah sama-sama ada contohnya. Alhamdulillah. Berarti ini sudah selesai, tinggal to dengan dha ya. Huruf to dengan huruf dha. Ini juga sama kategori huruf yang bisa disambung depan, tengah, dan belakang. Misalkan contoh yang depan, ta'imah. Karena dha juga bisa, maka sama kita tulis dha zalimah, atau kalau dijadikan to berarti tolimah. Ini jadikan dha dhaimah. Ini bukan masalah nanti gak ada arti kan seperti itu, enggak. Ini kita belajar tentang cara sambung, ini tentang huruf yang huruf sambung. Jadi tidak masalah artinya. Atau yang akhir itu misalkan contohnya ini bisa wulidhah bisa, atau wulitoh juga bisa, wulidhah juga bisa. Jadi depan, ini bukan tengah, ini malah di depan juga ya. Yang tengah itu kalau huruf dha misalkan bisa khati'ah atau khazi'ah atau khadha'ah, bisa, terserah ya. Ini khati'ah ya. Jadi sekarang untuk huruf ta dengan huruf dha sudah selesai. Jadi bentuknya ada yang berubah, ada yang tidak berubah ketika disambung ya. Tinggal ain sama ghain ya. Huruf ain sama ghain. Huruf ain itu misalkan ketika ada di tengah, seperti ini.
Afirah. Ketika ainnya dipindah ke tengah, misalkan nah, jadinya fu'ila atau fu'ila boleh, karena ain dengan kain itu sama bentuknya, cuma bedanya di titik. Atau afira fu'ila boleh juga. Untuk yang terakhir misalkan kita kasih contoh balagha atau bala'a atau balaghi boleh. Oke. Jadi ini yang tengah, yang depan, tengah sama akhir. Sudah dua-duanya ain sama ghain. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk kepada huruf fa dan huruf qaf. Fa ini gampang ya. Huruf fa itu misalkan depannya kasih huruf ini, falaha misalkan. Untuk misalkan yang ketika di tengah, qafira, atau yang tengah itu ganti qaf, tinggal kasih titik satu lagi, qaqira. Untuk akhir misalkan falaqa qaf, atau kalau menjadi karena fa ini berarti tinggal dihapus satu, falafa, atau dirubah yang depan jadi qaf, qalafa. Kan tapi karena ini yang dibutuhkan yang belakang, maka di sini qaf, di sini fa, falaqa atau fuliqa. Ini fa dengan qaf berarti sudah selesai. Sekarang huruf kaf, huruf kaf. Huruf kaf itu misalkan huruf kaf yang ada di tengah, yang depan, yang seperti sering kita baca kafaro, itu kafnya ada di depan, kafnya ada di depan. Atau ketika ada di tengah, bukiro, kafnya ketika di tengah seperti ini bentuknya, ketika di depan seperti ini, atau juga bisa yang tidak sama, misalkan, ada juga yang seperti ini, hukima, kaf ada bentuknya seperti ini. Hanya bentuk, kalau penulisan ya harus belajar penulisan, hukima, atau juga ketika kaf itu ada di tengah, orang kafir itu lagi yang makan, maka makaro, makaro. Atau ketika di akhir salaka, salaka itu merupakan huruf kaf ketika di depan, di tengah, dan di akhir. Lalu di akhir sempurna bentuknya, yang berupa itu ketika di depan, di tengah, akhir bentuknya sempurna seperti yang kita pelajari sebelumnya. Selanjutnya kita akan masuk pada huruf lam. Lam ini masih tetap dalam kategori huruf yang bisa disambung depan, tengah, dan belakang. Ini sudah sekarang ini ya lam. Lam itu misalkan contoh laziman lam, ketika ada di depan. Ketika ada di tengah misalkan ini tola'an, bisa kan, tola'an. Atau juga bisa halaka, bisa, lam itu bisa di tengah, bisa di depan, dan bisa di akhir. Yang terakhir misalkan yang terakhir itu cowok, rojulan, itu. Jadi yang terakhir itu bentuknya sempurna, tengah sama depan tidak terlalu sempurna, seperti itu.
Terus selanjutnya sekarang mim. Nah, kalau mim itu misalkan ketika ada di depan, dia contohnya seperti misalkan Maliki, ada kan bacaan di Al-Quran Malikin Nas. Maliki, nah mamnya seperti ini kalau di depan. Ketika dia ada di tengah, misalkan seorang maliki itu mengumpulkan jamaah, ya jamaah. Nah, ketika ada di tengah seperti ini, ketika ada di depan seperti ini, ketika ada di akhir, misalkan boleh seperti ini, nggih. Penulisannya boleh seperti ini, boleh. Anggap ini rojimah, rojim misalkan ya. Ini rojim misalkan. Atau juga boleh penulisannya itu ini rojimah, boleh seperti ini, ya. Jadi itu adalah huruf mim ketika di depan, ketika di tengah, dan ketika di akhir. Alhamdulillah, ini sudah selesai. Tinggal 3 huruf lagi. Sangat gampang dan sangat mudah, cepat sekali bisa membaca Al-Quran. Selanjutnya kita masuk pada huruf nun, ya. Nun itu bisa dipakai di depan, di tengah, dan juga di akhir. Misalkan nazarah, nazarah seperti ini. Kalau ada ketika dia di depan, atau nazarah atau nazafah, yang biasa sering kita dengar nazafah atau nazifah, boleh juga ketika dia ada di depan. Ketika ada di tengah, misalkan seperti buniyah, buniyah, ini non ya, bisa juga seperti itu penyambungannya. Atau juga yang biasa misalkan janadah, janadah, boleh seperti itu. Jadi ada bentuk-bentuknya. Jadi seperti ini juga sama, nun ini ketika kasroh, ya, buniyah, janadah. Ketika ada di akhir, misalkan la susu, labana, ya, labana itu huruf nun. Atau juga boleh tabana. Jadi kalau di akhir nun itu sempurna, ya. Depan sama tengah tidak terlalu sempurna, kalau di akhir sempurna. Selanjutnya huruf apa? Nun sudah, sekarang huruf H, ya. Huruf H. Huruf H itu ketika di depan, contohnya misalkan hudan, hudiyah, hudiyah. Ini bisa, boleh. Oke. Ketika dia di depan seperti ini bentuk penulisan huruf H-nya. Ketika di tengah, dia misalkan sahala, seperti ini, suhilah atau sahala, boleh. Oke. Bentuk penulisannya beda. Baik di depan beda, tengah beda, akhir juga akan beda. Ketika huruf H itu misalkan sambung ini ya. Misalkan sufiha, itu kalau di akhir. Atau ini kebanyakan kotaknya. Nubiha, jadi akhir, tengah, depan itu bentuknya beda kalau huruf H. Jadi perhatikan bentuknya. Jadi ya, kalau yang tengah pasti kurang lebih ya seperti ini. Bentuk tulisannya tidak terlalu beda jauh. Depan juga seperti ini, akhir pasti juga seperti ini. Oke. Selanjutnya terakhir huruf ya. Huruf ya, alhamdulillah sudah selesai kita pada kategori tengah, depan, dan belakang. Huruf iya itu
Misalkan yang pertama, ya basah misalkan itu ya, atau ya mana boleh juga. Ketika ada di tengah bisa juga ya, ketika di tengah itu layana, atau apa ibu-ibu ada yang mau nyumbang kata yang tengahnya iya, misalkan apa ya, yang tengahnya itu iya, sulit kayaknya ini ya, yang tengahnya sulit ya, sayaratun ya boleh, sayaroh misalkan ya, ibu-ibu aja ada aja tahu aja sayaroh ya, sayaroh. Kalau di akhir misalkan lahiyah atau seperti tadi buniyah, kebanyakan buniyah, itu huruf ketika ya-nya di tengah, depan, tengah dan akhir ya. Bentuk di akhir itu sempurna, bentuk ketika di akhir sempurna. Alhamdulillah sudah selesai huruf yang bisa disambung, baik depannya atau tengahnya atau di belakang. Dia bisa ada di mana saja. Jadi huruf ba ini sampai ya, ba ta'i, ba ta'i, sa, jim, ha, kha, sin, shin, sad, dad, ta, dha, ain, ghain, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, ha, ya. Ini bisa disambung baik di depan, di tengah dan di akhir ya. Sekarang kita akan masuk pada huruf yang tinggal 6 itu ya. Yang 6 kan kurang 6, 28. Sekarang kita sudah menyelesaikan 22. Berarti tinggal 6 huruf lagi. Nah, 6 huruf itu bisa disambung di mana saja. Ini kita lanjutkan ya. Yang pertama, ada huruf itu tidak bisa disambung di depan. Oke, jadi depannya ini hapus. Hapus ini hanya bisa disambung di tengah dan belakang. Huruf apa itu? Huruf hamzah. Ya, huruf hamzah, bukan alif, itu hamzah. Huruf hamzah itu hanya bisa disambung ketika ada di tengah dan di belakang. Kalau depan tidak bisa disambung. Contoh ketika ada di tengah, misalkan tengah ya, su'ilah misalkan ya, itu ketika ada di tengah. Ketika ada di belakang, misalkan ada bacaan kebanyakan kebanyakan terus, khoba'a, nah itu ya bisa disambung ketika ada di akhir. Atau juga akhir, apa bacaannya? Ada yang bisa menebak? Ya bagus, khoto'a, bagus, khoto'a, itu ya. Atau ketika di akhir itu su'ilah ya, dan yang lainnya ya. Saya contoh sendiri nanti di Al-Quran ketika menemukan huruf yang hamzah yang bisa disambung di tengah dan akhir saja, depan tidak boleh. Sudah diingat? Sudah selesai ya. Alhamdulillah, berarti sudah 23. Berarti kurang 5. Yang 5 huruf ini hanya bisa disambung di belakang. Tengahnya berarti ini dihapus ya, belakang ya, belakang. Huruf apa saja? Di antaranya huruf da, huruf zal,
huruf ra, huruf zai, huruf waw. Nah, ini ya. 5 huruf ini hanya bisa disambung di bagian belakang, tidak bisa di tengah, tidak bisa di depan. Oke? Jadi ada 5 huruf yang tidak bisa disambung di tengah dan depan, hanya bisa di bagian belakang. Contohnya huruf dal, yang pertama dal. Misalkan kholadah atau khulidah, terserah yang mau diharkat ya. Ini dalnya cuma bisa di akhir, tidak bisa taruh sini sambung dengan huruf lagi, tidak bisa dibaca. Okay? Toh walaupun ada huruf lagi setelahnya, maka dia bukan berarti di tengah tapi tetap di akhir. Contoh misalkan badarah, ini tetap di akhir, ini sambungannya di akhir. Yang bisa disambung cuma ini ke sini ya, tidak bisa disambung ke sini. Sedangkan huruf yang terakhir ro-nya bukan dalnya, itu maksudnya. Ini bisa Ustaz di tengah, di akhir, di tengah, bukan itu maksudnya. Ini di tengah itu karena dia sambungan sebelumnya ada di akhir tetap, walaupun huruf terakhir ada huruf ro. Ya, paham? Jadi maksud daripada hanya bagian akhir, bagian belakang yang bisa disambung huruf dal, ro, zais dan juga waw itu adalah terakhir penyambungan. Misalkan juga ada bacaan banyak huruf qadusah misalkan, atau juga jada'a, biar kalian paham nih. Jadi dal ini tetap huruf terakhir dalam sisi penyambungan, bukan kalimat, bukan, tapi dalam sisi penyambungan. Artinya setelah dal ini nggak bisa disambung huruf setelahnya, tidak bisa, hanya bisa disambung dengan sebelumnya sampai jauh ke sana. Jadi belakang itu maksudnya adalah terakhir daripada penyambungan, bukan belakang terakhir daripada kalimat, bukan, tapi terakhir penyambungan. Begitu dengan huruf zal itu juga sama, karena bentuknya sama, berarti tinggal ini dikasih titik. Misalkan khulidha, badara, ini kodisnya atau kodusa. Misalkan qadasa, jaza'a, itu kan sama ya. Jadi dal dengan dal sudah selesai. Selanjutnya huruf ra dengan huruf za, ya. Jadi za itu ada yang bilang zai, ada yang bilang za dalam penyebutan hurufnya. Huruf ra itu hanya bisa disambung juga sama di akhir. Misalkan safaroh, ya. Yang tadi sudah memberikan contoh, safaroh ada di akhir. Atau baroroh, ini kan juga sama dengan roh ya. Jadi sambungannya ini terakhir. Roh ini tidak bisa sambung huruf lain. Kalau dipaksakan untuk sambung dengan huruf lain, maka dia tidak bisa dibaca roh, tidak bisa. Misalkan dipaksakan barodah disambung, gimana sambungannya? Gak bisa. Kalau begini gak bisa dibaca nantinya ya. Jadi tidak bisa roh itu disambung di tengah, hanya bisa di akhir. Atau juga roh itu ketika di akhir ada bacaan khuzina misalkan, khuzina, atau sering kita dengar nuzila. Itu ro dengan zai sama, ro zai sama ya. Selesai ini sudah. Khuzina atau nazalah atau nuzilah terserah.
Jadi huruf ra dengan huruf zai itu tidak bisa disambung, di bagian tengah dan depan, hanya bisa di akhir. Terakhir huruf waw. Huruf waw itu seperti yang kita ketahui barusan, ini masuk dalam kategori huruf yang hanya bisa disambung ketika dia ada di akhir penulisan sambungan. Huruf waw misalkan qawiyah, biar kita kuat ya. Qawiyah, jadi ini hanya bisa disambung, bukan berarti belakang terakhir, bukan ya. Terakhir penyambungan. Sekali lagi terakhir penyambungan. Atau juga syakawa. Syakawa ya. Atau afawah. Afawah. Atau juga tawala. Tawala. Okay. Jadi huruf waw itu, jadi huruf tadi huruf dal, zal, ra, zai. Waw itu hanya bisa disambung di akhir penyambungan, bukan akhir kalimat. Itu saja untuk materi kita pada kali ini. Alhamdulillah sudah selesai. 28 huruf kita sudah rampungkan. Belajar huruf sambung sangat mudah dan cepat, segitu aja, gak nyampe 1 jam kita sudah bisa membaca huruf sambung. Alhamdulillah, semoga Allah mudahkan kita untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini hanya berapa? Gak sampai 40 menit kita sudah bisa membaca atau juga bisa menulis huruf sambung Al-Quran dengan sangat mudah. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, silahkan di-share, dibagikan ke teman-teman, ke siapapun yang membutuhkan untuk bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Semoga ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat, dan mohon ditulis di komentar jika ada saran, kritik, dan juga pembenaran, karena saya juga masih belajar. Orang belajar itu harus menerima kritik saran. Kalau enggak mau menerima kritik saran, akan tetap berada dalam kebodohan. Jadi mohon maaf, mohon dimaklumi. Semoga tetap semangat, dan kita tunggu video-video berikutnya di pertemuan berikutnya. Barakallahu fiik. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar Al-Quran. Kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.